pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 menjadi kampanye akbar para capres. Dari ketiga paslon yang ada, terdapat 2 paslon memilih kampanye akbar di Jakarta dan menggunakan stadium sebagai titik kampanye mereka. Jakarta International Stadium atau JIS digunakan kampanye akbar oleh Anies Baswedan dan Cak Imin. Sedangkan Gelora Bung Karno atau GBK akan digunakan kampanye akbar Capres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Terdapat beberapa perbedaan Jakarta International Stadium JIS atau Stadion JIS dan Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Senayan. Dua stadion megah itu merupakan kebanggaan warga Jakarta dan umumnya masyarakat Indonesia. Nah, nanti Minutes telah merangkum perbandingan antara GBK dan JIS. Yuk simak tayangan berikut biar lebih jelasnya. So, let's check this out. Kapasitas stadion dan luas. Stadion Utama Gelora Bung Karno memiliki luas mencapai 65.888 meter persegi. Dari luasan itu, kapasitas kursi yang dimilikinya mencapai 78.000. Stadion ini memang telah lama memegang sebagai stadion terbesar di tanah air sejak pertama kali dibangun. Hingga muncul saat ini Stadion Jakarta Internasional yang dibangun di atas lahan sebesar 22 hektar dan mampu menampung penonton sebanyak 82.000 orang. Total biaya dan teknologi yang digunakan. Di balik pembangunan salah satu stadion terbesar di tanah air yang satu ini menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Angka-angka yang tercatat dalam pembangunan stadion ini bisa dibilang begitu fantastis. Kurang lebih dana sebesar 12,5 juta dolar atau setara dengan 179 miliar rupiah pada tahun 1960 hingga 1962 habis terkuras oleh proyek ini. Sebanyak 12.000 pekerja dari orang-orang Indonesia maupun orang-orang Soviet tergabung dalam proyek ini. Setelah 56 tahun, Indonesia kembali terpilih menjadi tuan rumah Asian Games ke-18. Untuk memberikan performa terbaik, kawasan GBK akhirnya direnovasi. Diketahui total anggaran renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno mencapai 769,7 miliar rupiah. Nilai fantastis itu bukan hanya sekedar isapan jempol belaka. Lantaran teknologi yang dimiliki sarana olahraga yang satu ini cukup keren loh. Pasca renovasi terdapat banyak fasilitas yang ditambahkan pada GBK. Salah satunya akses internet, broadband Wi-Fi di seluruh area stadion. Selanjutnya untuk menjamin keamanan penonton, GBK juga dilengkapi dengan automatic exit gate for emergency, serta sistem keamanan dilengkapi CCTV terbaik dengan spesifikasi 7K dan face recognition. Mengusung konsep Smart Stadion, GBK dilengkapi dengan sistem penyiram lapangan otomatis menggunakan limbah air hujan yang ditampung. Stadion yang terletak di area Senayan ini juga dilengkapi dengan solar panel dengan kapasitas 420 kWp yang terpasang pada atap. Sedangkan pada area presidensial atau Royal Box pasti lebih aman karena dilengkapi dengan bulletproof glass atau kaca anti peluru. Wah, jadi para petinggi negeri bisa aman ya? PT Jakarta Propertindo selaku pihak yang bertanggung jawab full atas mega proyek itu menjelaskan, jika Jakarta International Stadium dibangun dengan konsep multi-use. Bermakna JIS dapat difungsikan sebagai tempat menjual merchandise maupun retail. Untuk anggarannya sendiri menelan biaya 4,4 triliun rupiah. Tak ayal jika stadion yang satu ini telah menyabet 3 gelar rekor muri, yang dimana lifting struktur atap stadion dengan bobot terberat di Indonesia. Stadion pertama yang menggunakan sistem atap buka tutup, serta Stadion Green Building dengan sertifikasi Platinum pertama. Wah, gak sabar nih, nunggu kapan diresmikannya. Jenis rumput dan kualitas audio. Ketika perhelatan Asian Games akan dilaksanakan pada tahun 2018 lalu, dikabarkan Stadion Utama Gelora Bung Karno menggunakan jenis rumput baru yakni Zeon Zoysia yang diklaim sebagai jenis rumput terbaik di dunia dengan biaya perawatan terjangkau. Rumput itu tak lain berasal dari Amerika Serikat. Sedangkan Jakarta International Stadium sendiri memilih rumput hibrid, perpaduan antara rumput sintetis dan rumput alami. Komposisinya 5% sintetis jenis Limonta asal Italia. Dan 95%-nya rumput alami dengan jenis varietas Zoysia matrella yang didatangkan dari Boyolali, Jawa Tengah.
Untuk sound systemnya diklaim jauh lebih baik dari GBK, dikarenakan dapat digunakan untuk konser musik. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Widi Amanasto menuturkan, JIS dilengkapi sound system berteknologi tinggi. Selain itu, penutup atap juga didesain dapat membuat audio dari sound system terdengar lebih jernih. Terlebih lagi rupanya, produk yang digunakannya dirancang sepenuhnya oleh tangan-tangan terampil anak bangsa. Itulah tadi perbandingan antara Stadion Jakarta Internasional dan Gelora Bung Karno. Meski secara tampilan dan teknologi jauh lebih baik JIS. Namun ingat, Stadion JIS hanyalah punya Jakarta, sehingga untuk event negara tetaplah di Gelora Bung Karno. Pantas aja ya Pak Bowo milih ke sini. Wah, bagaimana nih menurut kalian? Setuju nggak sama aku soal GBK lebih baik? Mari kita diskusikan di kolom komentar ya. See you next time!